Oke, halo semuanya. Eh, Kesempatan kali ini aku bakal jelasin ke teman-teman semua terkait seluk-beluk untuk memulai permainan Gundam card game seperti itu. Baik itu dari kartu-kartunya sendiri, terus juga setup untuk permainannya seperti deck building, ketentuan-ketentuannya, dan juga cara mainnya, dan juga kondisi menangnya seperti apa, seperti itu. Coba mungkin nanti kita coba bisa selesai dalam satu video atau enggak, tapi kayaknya sih bakal lebih dari satu video. Cuman aku coba jelasin dulu secara bertahap, secara komprehensif gitu, supaya teman-teman ketika mendengarkan video ini jadi paham gitu apa yang harus dilakukan untuk membuat decknya teman-teman sendiri. Nah, di sesi yang pertama aku bakal jelasin ada kartu apa aja sih dalam permainan Gundam card game gitu, komponennya ada apa aja sih yang tersedia seperti itu. Nah, yang pertama-tama itu di Gundam card game itu ada yang namanya warna, teman-teman, warna. Dan sampai hari ini video ini dibuat, di Gundam card games hanya ada 5 warna, teman-teman. Itu adalah warna biru, warna merah, lalu warna hijau, lalu warna ungu, dan juga warna putih. Itu ada 5 warna. Nah, selain warna juga ada beberapa jenis kartu yang ada di permainan Gundam card game ini, teman-teman. Yang paling pertama dulu, yang terdepan, itu ada namanya unit card. Nah, unit card ini bisa dibilang petarungnya kita dalam permainan Gundam card game. Nah, dalam komponen unit card ini ada beberapa informasi penting yang perlu teman-teman pahamin. Ada level, ada cost, ada efek, ability, ada nama kartu, ada trade atau ya kategori kartunya, terus ada link. Kalau teman-teman baca di bawah, di sini ada namanya. Sorry, kartuku Jepang ya, jadi ya nanti sambil jalan teman-teman bisa mempelajari lah efek-efek kartunya gitu. Dan juga ada ini belum ketahuan fungsinya untuk dimana dan gimana. Cuman di Gundam card game itu dia menjelaskan ada informasi seperti daerah atau lokasi atau situasi di mana Gundam ini bisa beroperasi, seperti di luar angkasa atau di darat atau di laut. Nah, dan juga di unit ini ada satu informasi tambahan yang spesifik untuk unit dan token, itu adalah ada attack, defense. Mungkin nggak cuma di unit sama token ya, di base juga ada. Itu ada attack point, dan juga HP, health point. Nah, ini untuk unit. Nah, yang kedua, kartu yang kedua adalah kartu pilot. Komponennya sama, ada warna, terus ada level, dan juga ada cost. Ini adalah kartu pilot. Nah, di pilot ini dia beda dengan informasi stat yang ada di unit tadi. Kalau teman-teman tadi perhatiin, di unit itu dia nggak ada tanda plusnya tuh, cuma ada attack dan HP. Nah, kalau di pilot ini dia attack dan defense-nya itu ada plusnya. Artinya apa? Ketika pilot ini digabungkan dengan robotnya atau any robot, dia menambahkan attack dan defense-nya sesuai dengan stat yang di sini. Sama, di sini juga ada efek kartunya sendiri. Jadi setiap pilot itu dia memiliki ability-nya masing-masing. Oke, untuk pilot, kartu ketiga adalah ada namanya command. Nah, command ini seperti artinya kalimat kartu perintah gitu ya. Untuk komponen kartunya sama, ada level, ada cost, tapi dia beda di sini, nggak ada statusnya. Walaupun ada beberapa command yang ngerangkap jadi pilot juga, seperti ini contohnya. Jadi
Jadi teman-teman ketika menyusun deck harus memperhatikan ada beberapa pilot yang juga dia ngerangkap sebagai command. Sama secara prinsip, secara pemakaian, command ini seperti perintah kerja untuk berbagai kartu yang kita bisa lakukan. Seperti misalnya mau kita menarik kartu, atau kita mau menghancurkan kartu musuh, atau perintah-perintah lainnya sesuai dengan teks yang tertulis di sini. Nah, mungkin yang bikin bingung adalah kalau misalnya ini ada kartu command yang ada pilot juga, gimana itu? Nah, nanti ketika permainan bakal dijelasin lebih detail. Cuman yang bisa aku jelasin sekarang adalah ketika command ini ada level dan ada cost-nya, kita bisa melakukan dua hal di sini, teman-teman. Bisa melakukan dua hal. Yang pertama itu mengaktifkan efek yang di atas, atau kita melakukan pairing, ini menghubungkan antara si pilot dengan robot dengan cost yang sama. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah base card. Base ini seperti shield lah untuk kita, seperti shield, dimana dia bisa di play di board kita. Nanti bakal dijelaskan lebih lanjut di ketika penjelasan permainan. Sama untuk kartunya sendiri, informasinya dia ada level, ada cost, base. Nah, dia ada namanya, ada efeknya, ada juga kondisi lahan apa yang bisa dia untuk bermain, dan ada trade-nya. Dan juga ada statusnya juga, ada attack point dan health point juga. Ini untuk base. Nah, berikutnya tadi kan ada attack point, ada level dan ada resource gitu. Nah, pertanyaannya cost-nya itu dapat dari mana? Nah, dari kartu inilah, namanya kartu resource. Resource ini adalah kartu bukan di main deck, nanti aku jelaskan lebih lanjut. Dan dia pasti jumlahnya adalah 10 seperti itu, yang nanti teman-teman wajib punya juga di setiap decknya. Nah, komponen di resource dia tidak ada informasi yang gimana-gimana ya, cuma ada tulisan resource dan gambarnya, dan tulisan di sini resource seperti itu. Nah, ada lagi kartu lainnya, itu adalah X-Base. Revisi. Ini X-Resource. X-Base adalah yang ini. Ada dua di sini, ada X-Base dan juga X-Resource. Nah, bedanya X-Base sama X-Resource itu adalah base ini, X-Base ya, base ya teman-teman. Cuman perbedaannya nanti ketika kita mulai bermain, X-Base ini adalah komponen awal dalam kita setup permainan. Jadi X-Base ini adalah base gratis yang diberikan dari mekanisme permainan yang kita pasang di awal permainan. Komponen X-Base, nah komponen X-Base ini sebenarnya nggak ada level, nggak ada cost, ada X-Base token, X-Base namanya, dan juga statnya. Statnya X-Base ini pasti sama teman-teman, attack pointnya 0 dan juga health pointnya 3, itu pasti. Nanti dia bakal dipasang di. Nah, kalau X-Resource ini apa gitu teman-teman? X-Resource ini seperti tambahan dari resource ini. Nah, di resource ini bisa didapatkan si X-Resource ini kalau teman-teman bisa juga dapat dari efek kartu, dan juga efek juga dari kalau teman-teman jalan second. Jadi salah satu privilege teman-teman jalan kedua itu adalah mendapatkan X-Resource ini. Cuman penggunaan X-Resource ini hanya bisa dipakai sekali. Jadi ketika teman-teman menggunakan X-Resource ini untuk memainkan kartu, maka otomatis si X-Resource ini di-remove dari game, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah token. Token ini kartu-kartu yang keluar di permainan akibat dari efek-efek kartu, baik itu efek kartu unit, atau kartu pilot, atau kartu command, atau kartu base. Nah, itu macam-macam teman-teman. Nah, dan untuk kartu token ini dia nggak ada warnanya, jadi warnanya kuning doang gini. Nah, dia punya statusnya sama, ada trade-nya, ada
ada attack-nya dan ada HP-nya. Nah, itu mungkin buat penjelasan kartu-kartu apa aja gitu yang ada di Gundam gitu. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin di video kali ini yang perlu aku bahas juga, gimana sih cara deck building gitu kan, cara membuat decknya gitu. Aturan dari card game ini, teman-teman bebas untuk membuat deck dari 5 kombinasi warna yang ada, dengan syarat dengan syarat maksimal adalah 2 kombinasi warna, gitu, hijau putih, merah putih, ungu putih, biru putih, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa menciptakan kombinasi warna teman-teman bebas seperti itu, 2 warna. Dan untuk harus misalnya Shenlong harus bareng sama teman-teman wing lainnya, enggak juga. Di Gundam sejauh ini nggak ada pembatasan untuk terkait hal itu, hanya dibatasi secara warna itu maksimum 2 warna, kombinasi warna. Nah, dari 2 kombinasi warna itu teman-teman harus bikin decknya exact 50 kartu untuk main deck. Maksudnya gimana? Jadi kombinasi antara unit ini yang tadi unit ditambah sama pilot ditambah sama base dan juga ditambah sama command adalah harus 50 kartu. Nah, 50 kartunya itu isinya seperti apa teman-teman? Itu gak ada batasan. Maksudnya gimana? Mau teman-teman tidak bawa base itu nggak apa-apa. Mau teman-teman nggak bawa pilot itu nggak apa-apa. Atau mungkin teman-teman nggak mau bawa unit itu juga nggak apa-apa. Yang penting kombinasi itu berjumlah 50 kartu. Seperti itu. Itu main deck. Yang kedua adalah teman-teman punya X-base. Teman-teman punya token X-base. Itu berjumlah 1 lembar di luar dari main deck. Berikutnya teman-teman punya 10 resource. Itu untuk sebagai bahan teman-teman memainkan permainan ini, sebagai sumber lah, sebagai kontrol dari permainan ini. Dan juga teman-teman harus menyediakan X resource seperti itu. Ya, sebenarnya X resource ini secara aturan itu teman-teman bisa punya sampai 5 dalam satu deck. Tapi nggak banyak deck yang bisa menghasilkan banyak X resource gitu teman-teman. Jadi commonly untuk teman-teman biasanya cukup bawa 1 gitu. Dan juga token-token yang teman-teman butuhin. Jadi nggak semua deck itu bakal menghasilkan ini token. Jadi ketika teman-teman menggunakan deck yang punya ability menghasilkan token, teman-teman harus punya juga token deck seperti ini. Nah, mungkin itu penjelasan dasar dulu ya. Mungkin kalau untuk penjelasan pada umumnya ya, mungkin teman-teman bisa lihat gitu, bisa sourcing decklist gitu. Kalau teman-teman merasa bingung gitu mau bikin deck seperti apa, atau teman-teman bisa mulai dari awalnya itu bisa dengan membeli ini, bisa beli awal dengan membeli struktur deck. Kalau struktur deck ini adalah produk Bandai ya, produk Bandai pastinya dia yang nyediain deck untuk ready to play dan juga ya sebagai dasar lah. Jadi banyak kartu-kartu yang bakal kita pakai untuk di permainan yang lebih advance dari booster. Banyak kartu-kartu yang bersumber dari starter deck ini. Mungkin itu penjelasan awalnya ya. Jadi 50 deck itu ya, kalau sebagai contoh ya, di deckku ini aku memainkan ada 4 base teman-teman, 4 base, terus ada 8 pilot dengan kombinasi ungu putih ya teman-teman. Terus bawa 8 command,
dan sisanya adalah unit. Nah, dalam Gundam ini ya salah satu poin plusnya dia belum ada sebuah keharusan gitu, misalnya harus bawa base 4 gitu. Kadang ada beberapa player yang bahkan bawa base 6 atau mungkin cuma bawa base 2. Itu semua tergantung dengan playstyle masing-masing gitu teman-teman. Dan dalam deck building di Gundam ini sendiri ya teman-teman sebisa mungkin lama-kelamaan belajar gitu. Karena kita di sini ada yang tadi aku bilang terkait masalah level dan juga cost gitu. Di level dan cost ini bisa mempengaruhi tempo teman-teman dalam bermain. Jadi kapan aku harus main play unit dan segala macamnya. Dan juga di level berapa aku harus punya banyak unit, dan di level berapa cukup dengan unit yang lebih sedikit jumlahnya, seperti itu. Karena ya seperti tadi aku bilang, setiap deck punya playstyle masing-masing, seperti itu. Oke, mungkin itu terkait penjelasan singkat deck building Gundam ya. Kalau teman-teman pengen referensi deck-deck yang udah ada gitu di luaran, teman-teman bisa cek websitenya, ada kok di Google. Teman-teman search aja TCG Top Deck gitu. Di situ isinya deck-deck yang kalau teman-teman perhatiin di situ adalah yang juara-juara gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh referensi deck jago yang udah siap main gitu kan, nah dari situlah referensinya gitu yang pertama. Terus yang kedua, kalau teman-teman mau beli kartunya gimana gitu kan, yang pertama ada di grup Facebook pastinya. Teman-teman bisa cek di Facebook gitu, namanya ada forum jual belinya card game Gundam Indonesia, ada juga Gundam Card Game Indonesia Community, dan juga lain-lainnya seperti itu. Itu di Facebook. Terus juga ada juga di e-commerce gitu. Walaupun akhir-akhir ini beli TCG kurang rekomen teman-teman kalau di e-commerce, karena banyak teks sehingga harganya tuh di atas banyak rata-rata gitu. Sebenarnya kalau kita di Card Game Gundam itu untuk beli kartu itu ada referensinya teman-teman. Itu satu website di Jepang sebagai referensi kita saat ini ya, namanya Yutei. Nah biasanya nanti kalau teman-teman buka di akun Facebook itu bakal ada yang nyebut tuh Yutei. Nah Yutei itu kalau teman-teman bisa cek nanti di websitenya, itu tuh sejenis kayak e-commerce di Jepang yang menjual kartu-kartu Gundam juga dan card game lainnya seperti itu. Atau teman-teman bisa ke local game store atau toko kartu terdekat di dekat rumah teman-teman. Di situ pasti ada, mereka jual juga booster, jual juga starter deck, dan juga bisa juga ngajarin teman-teman main secara lebih langsung seperti itu. Kayaknya udah semua sih yang perlu gue jelasin terkait deck building ya kayaknya. Prinsipnya sih di sini nggak ada batasan dalam buat build game deck Gundam, sama aturan-aturan dasar tadi dipenuhin. Dan juga ya teman-teman bisa berkreasi dalam membuat deck ini. Mungkin itu aja video part pertama kita. Ya jangan lupa ya disupport saya dalam membuat channel ini. Semoga bisa lanjut ke step selanjutnya. Kita bakal bahas tentang bagaimana cara kita memainkan card game ini. Ini udah dapat playmat juga yang mudah menjelaskan ke teman-teman bagaimana cara kita bermain Gundam seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.